Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Semoga semuanya masih dalam keadaan sehat walafiat. Kita ketemu lagi dalam mata kuliah kewarganegaraan, dan pada pertemuan kali ini kita akan sedikit belajar mengenai konstitusi. Yang pertama, definisi konstitusi. Apa itu konstitusi? Konstitusi adalah seperangkat aturan atau hukum yang berisi tentang bagaimana pemerintah diatur dan dijalankan. Berikut adalah beberapa istilah dari konstitusi yang berasal dari beberapa negara. Saya hanya akan menyebutkan satu saja, itu Inggris, yaitu constitution, sedangkan yang lain barangkali salah pengejaannya, jadi nanti kalian bisa baca sendiri. Nah, berikut ini juga akan saya sampaikan beberapa definisi konstitusi menurut beberapa pakar. Oke, definisi konstitusi menurut beberapa pakar. Yang pertama yang disampaikan oleh C.F. Strong, sebuah konstitusi adalah kumpulan prinsip-prinsip berdasarkan kekuasaan pemerintah, kemudian hak-hak yang diperintah, dan hubungan antara keduanya. Nah, kemudian Lord James Bryce menyampaikan pandangannya bahwa sebuah konstitusi itu merupakan kerangka organisasi politik masyarakat atau kerangka sebuah negara yang melalui dan dengan hukum yang menetapkan lembaga-lembaga tetap serta menetapkan pula hak dan fungsi dari lembaga-lembaga tersebut. Nah, pengertian konstitusi dalam arti sempit ini juga bisa disampaikan sebagai suatu dokumen atau seperangkat dokumen yang berisi aturan-aturan dasar untuk penyelenggaraan negara. Sedangkan dalam arti luas, konstitusi ini merupakan peraturan baik tertulis maupun tidak tertulis yang menentukan bagaimana lembaga negara dibentuk dan dijalankan. Atau boleh juga atau sering disampaikan, konstitusi itu sama dengan undang-undang. Selanjutnya adalah fungsi konstitusi. Konstitusi berfungsi sebagai landasan konstitusionalisme, yaitu landasan berdasarkan konstitusi baik dalam arti luas maupun dalam arti sempit. Dalam arti luas, konstitusi ini meliputi undang-undang dasar, undang-undang organik, peraturan perundang-undangan, dan konvensi. Sedangkan konstitusi dalam arti sempit meliputi undang-undang dasar. Nah, fungsi yang kedua, konstitusi ini berfungsi untuk membatasi kekuasaan pemerintah. Untuk apa? Supaya hak-hak warga negara dapat dilindungi. Nah, kemudian fungsi konstitusi selanjutnya adalah untuk membatasi atau mengendalikan kekuasaan penguasa agar dalam menjalankan kekuasaannya tidak sewenang-wenang terhadap rakyatnya. Kemudian memberi suatu rangka dasar hukum bagi perubahan masyarakat yang dicita-citakan tahap berikutnya. Konstitusi juga dijadikan landasan penyelenggaraan negara menurut suatu sistem ketatanegaraan tertentu yang dijunjung tinggi oleh semua warga negaranya, serta konstitusi ini menjamin hak-hak asasi warga negara. Oke, setelah kalian mengetahui fungsi dari konstitusi, tentunya kalian juga harus tahu apa saja yang ada dalam sebuah konstitusi. Miriam Budiarjo mengemukakan bahwa setiap undang-undang dasar memuat ketentuan mengenai yang pertama adalah organisasi negara, misalnya terkait pembagian kekuasaan antara kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Sebuah undang-undang dasar juga memuat hak-hak asasi manusia, kemudian prosedur mengubah undang-undang dasar, serta memuat larangan untuk mengubah sifat tertentu dari undang-undang dasar. Baiklah, adik-adik mahasiswa, kita masih lanjut ya. Menengok sejarah bangsa Indonesia, bangsa kita sudah memberlakukan beberapa bentuk konstitusi ya, dari sejak awal merdeka. Nah, yang pertama yaitu pada masa kemerdekaan, mulai 18 Agustus 1945 sampai dengan Agustus 1950,
Indonesia memberlakukan Undang-Undang Dasar 1945. Nah, kemudian UUD NRI 1945 ini diubah atau diganti dengan Konstitusi RIS ya, Republik Indonesia Serikat, mulai tanggal 27 Desember 1949 sampai dengan 17 Agustus 1950. Kemudian berganti menjadi UUDS, Undang-Undang Dasar Sementara 1950, dari 17 Agustus 1950 sampai dengan 5 Juli 1959. Kemudian ada Undang-Undang Negara Republik Indonesia 1945 pada masa Orde Lama, yaitu 5 Juli 1959 sampai 1965. Kemudian Undang-Undang NRI 1905 masa Orde Baru, yaitu pada tahun 1966 sampai 1998. Nah, kita semua tahu pada tahun 1998 terjadi sebuah perubahan yang besar dalam bangsa kita, yaitu adanya gerakan reformasi. Nah, terkait dengan reformasi ini, gerakan atau tuntutan reformasi ini antara lain ada: 1. Mengamandemen UUD 45, menghapuskan dui fungsi ABRI, menegakkan supremasi hukum, penghormatan hak asasi manusia, serta pemberantasan KKN, melakukan desentralisasi dan hubungan yang adil antara pusat dan daerah, mewujudkan kebebasan pers, dan mewujudkan kehidupan demokrasi. Terkait tuntutan reformasi yang pertama, yaitu mengamandemen UUD 1945 ya. Jadi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 45 ini mengalami 4 kali perubahan. Nah, prosesnya digambarkan pada tabel atau diagram yang dapat kalian lihat ya pada slide ini, terkait kenapa ada tuntutan reformasi, kemudian sebelum perubahan UUD, kemudian tujuan perubahannya untuk apa, hasil perubahannya, dan tahapan atau 4 kali perubahannya itu, yaitu pelaksanaannya pada tahun 1999 sampai tahun 2002, dan hasil perubahan UUD 45 yang telah mengalami amandemen sebanyak 4 kali ini kurang lebih menghasilkan kesepakatan dasar yang pertama: tidak mengubah pembukaan UUD 1945, tetap mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia, mempertegas sistem presidensil, penjelasan Undang-Undang 1945 yang memuat hal-hal yang dimasukkan ke dalam pasal-pasal. Kemudian perubahan dilakukan dengan cara adendum. Nah, adanya konstitusi atau undang-undang tentunya harapannya dapat menjamin hak-hak warga negaranya, dapat mengatur kehidupan masyarakatnya, bangsa dan negara, dan tentunya mampu menjawab seluruh tantangan yang ada saat ini. Kalau kita melihat sekarang, market modern sudah sangat familiar bagi kita semua. Lalu bagaimana dengan pasar tradisional? Apakah semakin kesini semakin berkurang? Lalu apakah keberadaan pasar market modern tersebut mampu mengalahkan keberadaan pasar tradisional? Apakah diatur oleh undang-undang? Nah, silakan kalian renungkan. Kemudian kalian tuliskan pendapat kalian, bagaimana keterjaminan keberadaan pasar tradisional dengan adanya pasar modern. Silakan nanti kalian kumpulkan. Oke, kita menengok kembali. Sebelumnya kita sudah mengetahui Undang-Undang Dasar 1945 mengalami 4 kali amandemen, dari perubahan pertama sampai dengan keempat, dengan tahapan dan masa seperti yang dapat kalian lihat
pada tabel di slide dan juga apa saja perubahan sebelum dan sesudah amandemen. Oke, adik-adik mahasiswa, pada slide ini kita akan membandingkan tata urutan peraturan perundang-undangan menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 dan juga menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Menurut Undang-Undang yang pertama tahun 2004, tata urutan peraturan perundang-undangan di Indonesia yang tertinggi adalah UUD 1945, kemudian ada undang-undang atau Perpu, kemudian ada PP, peraturan pemerintah, ada Kepres, keputusan presiden, dan yang paling bawah adalah Perda atau peraturan daerah. Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, tata urutan peraturan perundang-undangan di negara Indonesia yang pertama adalah UUD 1945, kemudian di bawahnya ada TAP MPR. Selanjutnya ada undang-undang atau Perpu, ada PP, peraturan pemerintah, kemudian ada Perpres, ada Perda provinsi, dan di bawahnya atau yang paling bawah ada Perda kabupaten atau kota. Baiklah adik-adik mahasiswa yang saya banggakan, demikianlah pertemuan kita pada pertemuan yang ke-7 terkait dengan konstitusi. Silakan nanti kalian bisa belajar sendiri, kalian bisa menggali informasi lainnya dari sumber-sumber referensi yang lain, dan jangan lupa tugasnya dikerjakan terkait apa yang sudah saya berikan. Sampai ketemu lagi pada pertemuan selanjutnya. Tetap semangat, tetap sehat, jaga kondisi dimanapun kalian berada. Sampai ketemu lagi, semoga apa yang sudah saya sampaikan bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi.